Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrianti Napu dari SMA Negeri 2 Gorontalo. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2021 Universitas Negeri Gorontalo dengan nomor UKG 2015015011810 dan NIM 12042211016. Ini adalah formulir pendaftaran uji kinerja. Pada hari ini, Rabu 18 Agustus 2021, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIN PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2021 secara daring. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, adik-adik, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah ya. Oke. Untuk sebelum kita masuk pada pertemuan kali ini, Ibu minta berdoa dulu yang dipimpin oleh Ketua Kelas Coba Rahmat. Silahkan pimpin doa ya. Ya Ibu, baik, terima kasih. Teman-teman, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Doa saya pimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islam dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya, terima kasih Rahmat ya karena kehadiran. Nah, ini sudah ada berapa orang ya? Sudah ada 11 orang ya. Nah, tadi ada yang sudah minta izin sama Ibu, yaitu Nur Septiani Datau ya. Tadi sudah minta izin ke Ibu, belum bisa bergabung dengan kita pada pertemuan kali ini. Nah, oke adik-adik, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu harap selama pembelajaran ini ya tidak ada yang mematikan kameranya ya. Ibu harap semua mengaktifkan kameranya selama pembelajaran. Yang berikut pada saat Ibu menjelaskan semuanya menonaktifkan mikrofonnya ya. Nanti pada saat diminta untuk memberikan saran atau memberikan tanggapan baru bisa mengaktifkan mikrofonnya adik-adik ya. Oke. Nah, untuk pembelajaran ini yang akan Ibu nilai itu yang jelas yang pertama adalah nilai sikap ya, nilai sikap kalian. Jadi kehadiran kalian pada pembelajaran ini juga merupakan salah satu penilaian sikap ya. Kemudian ada penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Itu adik-adik ya. Jadi Ibu harap selama pembelajaran ini diikuti dengan baik ya. Oke, sebelum masuk ke materi, Ibu tanyakan dulu pertemuan kita minggu kemarin atau pertemuan kemarin itu membahas tentang apa adik-adik? Operasi matriks. Ya, jadi kalian sudah mempelajari tentang matriks ya. Ibu harap pada saat menjawab dibesarkan suaranya ya supaya jelas Ibu bisa dengar ya. Mempelajari tentang apa? Operasi matriks. Tentang matriks ya. Nah, di matriks itu apa saja yang dipelajari? Ada operasi matriks dengan kesamaan matriks sih. Iya, selain itu apalagi? Ada determinan. Oke. Ya, jadi ada determinan matriks dan inverse matriks berordo berapa?
Berordo 2 kali berapa? 2. Iya, berordo 2 kali 2. Nah, ada yang masih ingat determinan matriks itu seperti apa? Ada yang bisa Kayak ini menjelaskan? Bu, saya Iya, coba Rahmat. ya, determinan dan informasi determinan itu kayak hasil pengurangan dari perkalian elemen-elemen yang pada diagonal pertama dengan perkalian elemen-elemen pada diagonal lainnya. Hasil pengurangan dari hasil perkalian elemen-elemen yang ada pada diagonal utama dengan perkalian yang ada pada elemen-elemen diagonal lainnya, ya. Ada yang bisa memberikan contoh seperti apa? Memberikan contoh, misalkan matriks bagaimana yang bisa dicari determinannya? Saya Ibu. Ya, coba Abelia. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti 1, 2, 3, 4. Iya, Yang 1 dikalikan dengan 4, 2 dikalikan dengan 3, jadi 4 kurang 6 sama dengan min 2. iya. Jadi hasil dari matriks 1, 2, 3, 4 itu determinannya adalah men. Itu ya. Seperti nah, sekarang coba perhatikan dulu. Nah, ini ada gambar. Kira-kira gambar yang pertama ini apa? Kereta gantung, Ibu. Kereta gantung, ya. Kemudian ini gambar apa? Anak kecil sedang bercermin. Anak kecil yang sedang bercermin. Oke. Yang ketiga, gambar apa? Yang laut. Ya, permainan biang lala ya. Kemudian yang keempat, Pas foto dengan berbagai macam ukuran, Ibu. iya, pas foto dengan berbagai macam ukuran, mulai dari ukuran yang besar, sedang, sampai dengan yang kecil, ya. Nah, ya, oke. Nah, sekarang dari keempat gambar ini, hubungannya dengan materi yang akan kita pelajari apa kira-kira? Ada yang bisa menjawab? Tentang pergeseran, pencerminan, perputaran, Iya. dan perkalian, Ibu. Iya, jadi siapa tadi yang menjawab tadi? Alia ya? Ibu. Iya. Iya. Iya, jadi apa yang sudah disebutkan oleh Alia tadi itu benar ya. Ada pergeseran, kemudian ada pencerminan, ada perputaran, dan ada perbesaran ya. Jadi apa yang sudah disebutkan oleh teman kalian Alia tadi itu merupakan bagian-bagian dari transformasi geometri. Jadi untuk hari ini kita akan belajar tentang transformasi geometri, yaitu translasi dan refleksi ya. Oke adik-adik, contoh translasi dalam kehidupan sehari-hari itu kita lihat yang pertama apa adik-adik? Ini terlihat ada manusia yang berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain ya. Iya. Yang pertama, kemudian yang kedua, ini terlihat apa? Seseorang yang sedang menggeserkan sebuah meja. Iya, seperti ini ya. Iya. Kemudian ini yang ketiga adalah pergeseran atau perpindahan orang pada eskalator atau lift. Adik-adik pernah lihat ini kan? Pernah Iya. lihat eskalator sama lift ya? Yang jelas kalau kalian sudah pernah pergi ke mall, pasti ini sudah pernah menggunakan alat-alat ini ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat contoh refleksi dalam kehidupan sehari-hari, berarti pencerminan ya. Nah, ini yang pertama biasa diaplikasikan oleh seorang fotografer dalam pengambilan foto menggunakan air jernih sehingga menghasilkan foto yang baik dan indah. Nah, kemudian yang kedua adalah perangkap serangga laron pada malam hari. Nah, ini sudah pernah adik-adik lakukan di rumah kan? Kalau ada serangga seperti ini? Iya, Ibu. Iya. Oke. Nah, adapun tujuan pembelajaran ini menggunakan model
PBL dan menggali informasi dari bahan ajar yang disajikan guru pada tayangan PowerPoint, itu adik-adik dapat menganalisis transformasi geometri pada translasi dan refleksi dengan menggunakan matriks dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan matriks pada translasi dan refleksi dengan tepat. Tuh ya. Nah, jadi pada pembelajaran kali ini itu adik-adik akan menyelesaikan LKPD, yaitu dengan Ibu akan membagikan ke dalam kelompok-kelompok kecil nanti ya. Jadi dari dalam kelompok itu adik-adik akan berdiskusi ya, akan berdiskusi untuk menyelesaikan LKPD nanti ya. Dan untuk LKPD itu Ibu sudah bagikan terlebih dahulu di Google Classroom. Adik-adik sudah membukanya tidak? Sudah ada tidak? Sudah membuka? Oh iya. Ya, jadi sebentar tinggal adik-adik buka kembali, itu kalian akan bahas ke dalam kelompok ya. Iya, Ibu. Ya, oke. Sekarang kita lihat pengertian transformasi itu seperti apa. Nah, transformasi geometri adalah bagian dari geometri yang membicarakan perubahan, baik perubahan letak maupun bentuk dan penyajiannya didasarkan dengan gambar dan matriks. Nah, ini transformasi pada bidang ada 4 macam. Yang pertama yaitu translasi atau pergeseran, yang kedua refleksi atau pencerminan, yang ketiga rotasi atau perputaran, dan yang keempat adalah dilatasi atau perkalian. Nah, pada pertemuan kali ini kita batasi hanya sampai 2 ini saja ya, yang ini yaitu translasi dan refleksi. Nah, sekarang kita lihat bagaimana itu translasi atau pergeseran. Translasi atau pergeseran adalah transformasi yang memindahkan titik-titik dengan jarak dan arah tertentu. Vektor translasi dapat ditunjukkan oleh bilangan berurutan yang ditulis dalam bentuk matriks kolom AB. Nah, suatu translasi T dengan faktor translasi AB mentransformasikan titik P ke P aksen secara pemetaan dapat ditulis transformasi T ini adalah matriks AB memetakan P X, Y ke P aksen X tambah A, Y tambah A. Nah, jika P aksen X aksen, Y aksen secara aljabar dapat dituliskan hubungan X aksen sama dengan X tambah A, Y aksen sama dengan Y tambah B. Titik P aksen disebut bayangan titik P oleh translasi T sama dengan matriks AB. Ya. Oke, langsung kita lihat aktivitas yang pertama atau contoh yang pertama. Carilah bayangan titik A 4,3 dan titik B 5,-1 oleh translasi T sama dengan 3-2. Nah, sekarang kita lihat pembahasannya. Di titik A 4,3, titik B 5,-1 dan translasinya adalah matriks 3-2, maka untuk menentukan X aksen Y aksen sama dengan XY tambah AB, di mana XY itu merupakan titik yang diketahui, sedangkan AB merupakan apa tadi adik-adik? AB merupakan translasi. Jadi translasi ya. Jadi AB ini merupakan matriks dari translasi. Nah, sekarang untuk menentukan A aksen itu sama dengan X aksen, Y aksen. Jadi A aksen itu adalah titik X aksen, Y aksen. Nah, sekarang kita akan menentukan X aksen, Y aksennya adalah XY tambah AB. Nah, XY untuk titik A itu berapa? XY-nya 4,3. 4,3 ya. Nah, ini 4 dan ditambah 3, AB. Ibu. Yang AB, iya. X-nya 4,3 ya. Kalau yang AB bagaimana? Iya. AB-nya berapa? 3-2. Oke, 3-2. Nah, ini jadi 4 matriks 4,3 tambah matriks 3-2. Adik-adik masih ingat cara penjumlahan matriks? Bagaimana cara penjumlahan matriks? Elemen-elemen yang sama. Iya, jadi elemen-elemen yang seletak itu
Dilahkan atau Dijumlahkan. Iya, dijumlahkan atau ditambahkan. Berarti kalau matriks 4, 3 tambah matriks 3 min 2 jadi bagaimana? 4 tambah 3. Iya, 7. dengan 7 min 1. gitu. iya. Jadi hasilnya adalah 7 dan 1 ya. Dan Sehingga didapat bayangan titik A itu adalah 7,1. Ini bayangan titik A atau A aksen itu adalah 7,1. Sekarang kita lihat yang B aksen. Kalau B aksen berarti untuk X aksennya bagaimana? 5 minus 1 ditambah Iya. 3 minus 2. Oke, 5 min 1 tambah 3 min 2. Hasilnya berapa? 5 min 3. 8 Sudah 8 min 3. Iya, 8 min 3. Sehingga didapat bayangan titik B berapa? 8,3. Iya. Oke, bayangannya adalah B aksennya adalah 8, min 3. Adik-adik bisa paham ya? Bisa? Oke. Tidak ada yang perlu ditanyakan lagi? Tidak ada. Sudah jelas ya? Ya. Iya, Ibu. Oke. Sekarang kita lanjut ke refleksi atau pencerminan. Nah, refleksi atau pencerminan itu seperti apa? Kita lihat sama-sama ya. Refleksi atau pencerminan adalah transformasi yang memindahkan titik-titik dengan menggunakan sifat bayangan oleh suatu cermin. Pencerminan dilambangkan dengan MA, dengan A adalah cermin atau sumbu simetri. Nah, ini adalah refleksi ya. Refleksi dengan matriks-matriks yang bersesuaian ya. Nah, kalau langsung saja dengan aktivitas yang kedua atau contoh yang kedua ya. Tentukan bayangan garis Y sama dengan 2X kurang 3 oleh pencerminan terhadap sumbu X. Nah, ini pencerminan terhadap sumbu X. Nah, pencerminan terhadap sumbu X itu matriks yang bersesuaian apa? 1, 0, 0, min 1. 1 1, 0, 0, min 1. Oke, jadi itu kita menggunakan matriks itu ya untuk menyelesaikan aktivitas yang kedua ini. Oke, lanjut kita dengan pembahasannya. Nah, ini X aksen, Y aksen sama dengan, nah ini tadi matriks yang bersesuaian adalah 1, 0, 0, min 1 ya, dikali XY. Nah, ini perkalian dua matriks ya. Matriks 1, 0, 0, min 1 dikali XY. Masih ingat adik-adik dengan perkalian dua matriks bagaimana? Perkalian dua matriks itu seperti apa? Itu jumlah dari hasil perkalian apa? elemen yang seletak. Elemen yang seletak itu hanya penjumlahan dan pengurangan. Baris kali kolom, Ibu. Iya, jadi baris kali kolom ya. Jadi penjumlahan baris kali kolom. Ini. Oke, jadi sebelum yang ini itu baris kali kolom dulu ya. Jadi 1 kali berapa? Baris pertama yang ini. Iya. 1 kali X 1 kali X 1 kali ditambah dengan X 1 kali X, ini baris pertama kali kolom. Jadi 1 kali X ditambah berapa kali berapa? 0 kali Y 0 kali Iya, 0 0 kali kali Y. Iya, 0 kali Y. Kemudian baris kedua kali kolom XY berarti 0 kali X 0 kali X min 1 kali Y. kali iya min 1 kali Y Y. kali Y. Ya, hasilnya berapa? X min Y. matriks X dan min Y. Hasilnya adalah kita cari dulu ini. Ya. Kita cari dulu 1 kali X itu adalah X
0 kali Y adalah apa? 0. 0. 0 ya. 0 kali X adalah 0. 0. Min 1 kali Y adalah Ini Min Y. Y. min Y. Sehingga X tambah 0 adalah X, 0 kurang Y adalah min Y. Sehingga hasil perkalian ini 1, matriks 1, 0, 0 min 1 dikali X Y adalah X, matriks X, min Y. Ya. Nah, sekarang kita lihat. Nah, ini X aksen sama dengan X. Jadi ditulis seperti ini ya. Sehingga didapat X-nya adalah X aksen. Yang berikut Y aksen sama dengan min Y. Sehingga didapat Y-nya sama dengan min Y aksen. Yeah. Nah, kalau sudah dapat seperti ini, nah X sama dengan X aksen, Y sama dengan min Y aksen ini disubstitusikan ke persamaan yang tadi. Ya, nah ini. Jadi X aksen dan min Y aksen ini disubstitusikan ke persamaan Y sama dengan 2X kurang 3. Sehingga diperoleh, nah ini ya, jadi Y ini diganti dengan min Y aksen, kemudian X ini diganti dengan X aksen. Sehingga yang tadinya 2X jadi 2X aksen. Yang tadinya Y menjadi min Y aksen. Didapat dari sini adik-adik ya. Nah, sehingga didapat min Y aksen sama dengan 2X aksen kurang 3. Nah, ini kedua ruas dikalikan dengan negatif. Nah, min Y aksen dikali negatif dapat? Positif. Oke, dapat positif Y aksen. Kemudian 2X aksen dikali negatif jadi? Min 2. Iya. Kemudian, oke. Kemudian min 3 dikali negatif dapat positif 3. Sehingga didapat persamaannya adalah Y aksen sama dengan min 2X aksen tambah 3. Nah, jadi bayangannya adalah Y. Nah, yang tadinya Y aksen sama dengan min 2X aksen ditambah 3, ini aksennya tidak perlu ditulis lagi. Sehingga bayangannya adalah Y sama dengan min 2X tambah 3. Oke, adik-adik bisa paham? Ya, Ibu. Iya. Ya, Ibu. Sebelum Ibu stop share-nya, apa ada yang ingin ditanyakan? Ada? Sudah jelas semua? Ya, Ibu. Iya, Ibu. Oke. Ibu akan bagikan kalian ke dalam kelompok ya. Ibu akan bagikan kalian ke dalam kelompok-kelompok kecil. Oke, sebentar ya. Jadi untuk linknya Ibu bagikan di di chat ya. Oke, kelompok 1 sudah bisa dimulai. Kelompok 3 silahkan. Jadi sudah ada semua ini ya. Kelompok 1, 2, dan 3. Salwa, Oke, Ibu harap aktifkan kelompok ya. Nah, semua buka LKPD ya. Kemudian didiskusikan hasilnya ya. Ibu harap semua mengaktifkan kelompok masing-masing ya untuk menyelesaikan LKPD-nya. Ibu harap mengaktifkan ini ya. Mengaktifkan diskusi kelompok. Ya, Ibu. Faridah. Clara hasil nomor 1 itu 3 dengan 5. Iya. Nomor 1 itu jadi 3 dan 5. Di pardapnya jadi 3 dan 5 untuk nomor 1. Itu sudah. Kalau nomor 2 anak punya jadi
kurang 4. Ayo kelompok 3 silahkan berdiskusi. Kelompok 1. Kalau apa dulu nomor 3? Oke, kelompok 1 silahkan berdiskusi. Kelompok ada yang ingin ditanyakan atau masih ada yang kurang jelas dengan LKPD-nya, silahkan bisa tanyakan ke Ibu ya. Sudah Ibu. Kelompok 2 untuk LKPD nomor 1 sampai dengan 3 sudah selesai. Untuk Kelompok 1 juga Ibu sudah. Oke, untuk kelompok 2 sudah bisa keluar dari room kecil dan langsung bergabung dengan room yang besar ya. Iya Ibu. Nah sekarang yang dilakukan sekarang adalah mempresentasikan hasil pekerjaan ya, hasil kelompok diskusi masing-masing ya. Nah untuk yang pertama yang mempresentasikan adalah kelompok 1. Nah untuk kelompok 1 siapa yang bisa mempresentasikan kelompok 1? Saya Ibu. Oh Alia, oke silahkan Alia. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Nandarayana Garing dari kelompok 1. Di sini saya presentasikan hasil kerja kami, yaitu soal nomor 1. A sama dengan 1,2 ditranslasikan oleh T sama dengan matriks kurang matriks 1 min 2 yang hasilnya yaitu matriks 3 dan 5. Jadi bayangan dari T adalah matriks 3 dan 5 atau 3,5. Terima kasih. Oke, bagaimana? Ada tanggapan dari kelompok 2 dan kelompok 3? Ini Sudah pasti. untuk kelompok 1, 2, dan 3 untuk aktivitas yang pertama sudah sama semua dan hasilnya sudah seperti itu ya. Nah sekarang kita berikan aplaus untuk kelompok 1 ya yang Oke, lanjut dengan kelompok 2 untuk mempresentasikan aktivitas yang kedua pada LKPD. Kelompok 2 itu siapa yang mempresentasikan? Saya Ibu. Oke, Rahmat. Oke, Rahmat silahkan. Oh ya Ibu. Baik, Sudah? terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan saya perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan pembahasan mengenai aktivitas atau latihan nomor 2. Di sini soalnya tentukan bayangan garis Y sama dengan 2x kurang 3 oleh transisi T sama dengan 3. Nah, untuk pembahasannya diketahui Y sama dengan 2x kurang 3. Translasi T sama dengan 23. Maka X aksen Y aksen sama dengan kurang 4 kurang 3. Nah, dipindah ruas menjadi Y sama dengan 2x kurang 4 kurang 3 ditambah 3. Jadi untuk Y sama dengan 2x kurang 4. Terima kasih. Nomor 2, aktivitas yang nomor 2 Iya, sama itu. sama. Untuk Clara dan Alia sama? Sama Ibu, sama penyelesaian. Sama penyelesaian 2. Oke, kita berikan aplaus untuk kelompok 2 ya. Oke, sekarang kita lanjut dengan aktivitas yang terakhir yaitu nomor 3 yang dipresentasikan oleh kelompok 3. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Muhammad selaku perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami bagian nomor 3. Lingkaran L sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 4X tambah 2Y kurang 4 sama dengan 0 dicerminkan terhadap titik min 1,3. Tentukan persamaan bayangan lingkaran L.
baik penyelesaiannya. Jika titik A, X, Y dicerminkan terhadap titik A, B, maka bayangan titik A adalah X aksen, Y aksen. Dengan X aksen, Y aksen itu sama dengan min 1, 0, 0, min 1, 9. Sehingga didapat hasil akhirnya sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 8X kuadrat kurang 14Y aksen tambah 56 sama dengan 0. Sekian dan terima kasih. Oke, bagaimana kelompok lain, kelompok 1 dan kelompok 2? Ada yang punya jawaban selain yang disampaikan, yang dipresentasikan oleh Clara? Sudah sama Ibu. Kelompok 3, ya. Oke, jadi Ibu ucapkan terima kasih bagi perwakilan-perwakilan kelompok yang sudah memaparkan hasil diskusi pada pertemuan kali ini. Sekali lagi, Ibu minta berikan aplaus untuk kalian semua. Sebelum kita akhiri pertemuan kita pada hari ini, kita kuis dulu, ya. Oke, silakan adik-adik buka kuisis. Nah, jadi silakan buka join myquizzes.com ya. Di Chrome kalian buka join myquiz.com. Ini sudah ada satu orang, Clara sudah masuk. Setelah join my quiz, kode soalnya adalah 032785 ya. Baru Clara tadi yang sudah masuk. Oke. Siapa yang sudah keluar dari room ya? Oke ya, mulai ya. Oke, siapa lagi? Oke, Ibu mulai ya. Iya, Ibu.
Elsa, Farida. Oke. Elsa, bagaimana Elsa? Oke, semangat Elsa. Sedikit lagi Elsa. Oke. Elsa sudah? Oke, jadi yang pertama adalah Rahmat, yang kedua adalah Alia, yang ketiga adalah Nur Ain Yusuf. Ya, oke, adik-adik, kalian sudah tadi menyelesaikan kuis dengan menggunakan aplikasi Quizzes, ya. Nah, tadi Ibu lihat sudah lebih dari setengah yang menjawab benar semua, ya. Oke, adik-adik, sebelum kita akhiri pembelajaran pada pertemuan kali ini, Ibu minta dulu siapa yang bisa memberikan kesimpulan pada pertemuan kita kali ini. Oke, silakan Clara. Baiklah, kesimpulan pada kesimpulan adalah transformasi yang memindahkan titik-titik dengan jarak dan arah tertentu. Sedangkan refleksi atau pencerminan adalah transformasi yang memindahkan titik-titik dengan menggunakan sifat bayangan oleh suatu cermin. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih Clara. Nah, jadi itu kesimpulan kesimpulan pertemuan kita pada hari ini, ya, yaitu mengenai transformasi geometri. Dalam hal ini yang kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah translasi dan refleksi. Nah, translasi dan refleksi itu bagaimana tadi sudah disimpulkan oleh Clara, ya. Oke, adik-adik, untuk LKPD, ya, hasil dari LKPD itu kirim ke Google Classroom, ya. Jadi semua yang kalian kerjakan tadi tentang LKPD itu dikirim di Google Classroom dan itu Ibu akan ambil nilai, ya. Untuk Ibu akan ambil nilai. Yang berikut, untuk pertemuan minggu depan itu kita akan mempelajari masih dengan transformasi geometri, tapi kita masuk ke ke rotasi dan dilatasi, ya. Jadi Ibu harap sebelum masuk ke pembelajaran berikutnya, sebelum kita masuk ke pertemuan berikutnya, adik-adik sudah bisa mencari sendiri bagaimana itu rotasi dan dilatasi, ya. Oke, sebelum sebelum kita akhiri pertemuan kita pada kali ini, coba Rahmat pimpin doa lagi, ya. Iya Ibu. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih untuk semua sudah bergabung. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.